وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام ببركاتهم الفاتحة. إياك صراط الله والملائكة المقربين والكرامين الصحابة أجمعين خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع علماء من الفقهاء والمحاسن الفاسرين وأهل الصوفيات المحافظين أربع أئمة المجتهدين وجميع أولياء الله تعالى الجيلاني وشعبي حسن في هذه الكتاب محمد زين الدين بانان ماليبان ببركات مكرماتهم أغثنا وميزانا في حاجة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة. الحمد لله. Iya, anak. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya, sebentar ini kita tunda, Pak. Selang ngaji fikih dulu yang berkaitan dengan perkara wudu. Ada hubungannya dengan situasi yang berjalan sekarang ini yang lagi rame. Apa korok tuh ya. Yang bikin orang takut mati semua. Bab sholat pasalnya wasunna lil mutawadhi'i wasuna dan disunahkan lil mutawadhi'i bagi orang yang berwudu walau bima'in maksudi walaupun air itu dapat menggosap. Ngerti gosap ya? Mengambil air wudu tanpa permisi itu namanya gosap. Kadang orang dulu itu pakai air buatnya pakai kendi kayak gentong begitu di jalan itu namanya gosap. Satu tasmiyah itu awal. Pertama membaca bismillah. Bismillah dulu. Aja lali, ajak lalen, jangan lupa. Ini kalau nggak dibiasakan ya lupa, terlupakan wes. Walau wudu ilit tibai karena anut kepada baginda Nabi. Wa aqalluha dan sedikitnya bismillah tasmiyah. Bismillah itu bismillah. Wa akmaluha sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada watajibu inda Ahmad, ada yang mewajibkan dong. Munggu Imam Ahmad al-Hambal diwajibkan malah supaya orang tetap melakukan itu tujuannya begitu. Jangan melupakan. Diwajibkan. Wa yusannu qablaha dan disunahkan sebelumnya. Bismillah ta'awud. Ana ta'awud geding. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus wa ba'daha syahadatani sesudah berwudu. Sesudah ta'awud syahadatani asyhadu an la ilaha illallah walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ini doa mau banyu wudu. Diatur semuanya, ditata oleh fikih. Nanti kita yang sudah mengenal di dalamnya insyaallah ini menambah keenakan, merasa nikmatnya di dalam melakukan air wudu. Karena kita tujuan hakikatnya
insya Allah mengerti. Jadi tidak hanya sebatas di lisan atau di dohiriyahnya saja. Pengamalan di dalamnya itu yang sangat penting. Karena rasa itu ada di dalam. Tadi apa doanya? Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah, semua puji itu milik Allah. Allazi ja'alal ma'a, yang telah menjadikan air tahura, halnya menjadi suci. Setelah itu wayusannu, limang taroka, bagi orang yang meninggalkan. Itu tadi awalnya ayat biha atna. Nah, di tengah-tengah bisa menyusul. Di tengah-tengah berwudu bisa. Jika awalnya lupa, qailan bismillah, sedikitnya bismillah. Awaluhu wa akhiruhu. La ba'da faraghi, tidak sesudahnya rampung. Kalau sudahnya rampung wudu, ya enggak ada artinya. Gitu. Tetapi kalau di tengah berwudu bisa menyusul. Gitu. Spraket nembe itu. Spraket nembe bismillah. Terus. Wa kadza fi nahwil aqli. Wa kadza begitu-begitu juga fi nahwil aqli, kayak contohnya makan. Sunnah juga membaca yang seperti tadi. Wa surbi wa ta'lif wal iktihal, celakan bismillah. Sudahlah banyak. Tapi kita langsung ya kepada tujuannya yang berkaitan dengan perkara. Nah ini. Di dalam sunahnya wudu itu ada famad madatun fastang stingsyaku. Ini yang penting. Famad madatun itu namanya berkumur, artinya berkumur fasting saku dan menghisap air ke dalam hidung. Sunah. Ini yang lagi dibutuhkan di dalam posisi seperti begini. Terus wasur buhu, lan minum air wudu tadi. Min fadli wudu'ihi, dari turahan atau lebihan wudu itu. Artinya pasti ada sisa ketika kita memasukkan air dalam melaksanakan famad matotin fasting saku. Ketika air dicawuk ke dalam mulut dan hidung, air yang tersisa itu yang dihirup, yang diminum. Li khobari, karena hadis yang sahih, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pegangannya. Inna fihi syifaan min kulli da'in. Sesungguhnya fihi, di dalam tadi menghisap air, berkumur-kumur, terus wasur buhu, menghisap, meminum air lebihan daripada wudu. Itu di dalamnya fihi, di dalam itu syifaan, obat, obat. Min kulli da'in, dari segala penyakit. Nah, ini. Yang jarang dikemukakan pada umum, jarang disampaikan oleh para asati, apalagi di saat situasi yang sekarang ini butuh disampaikan kepada umat umumnya supaya mereka mengikuti caranya Nabi. Jangan tinggalkan sunnah-sunnahnya wudu, karena mengandung khasiat yang luar biasa. Karena ialah asisten dokter nomor 1 di dunia ini. Tidak ada yang mengalahkan
kehebatan di dalam bab kesehatan melawan Nabi itu tidak ada. Karena tahu dia makna isi luar dalamnya. Hanya beliau yang dikersakan oleh Allah yang pertama mengetahui rahasia-rahasia itu. Jangan kita orang biasa. Wallahu a'lam. Hanya kita hanya bisa mengikuti tata cara yang diajarkan Nabi dengan tujuannya mendapatkan hikmah hasil daripada apa yang kita lakukan. Gitu. Dari hadis inilah inna fi syifaa'a min kulli da'in, betapa khasiat di dalam wudu itu sungguh sangat luar biasa. Pada hakikatnya pada wudu itu sendiri itu obat. Wudu itu obat dohir batin. Jadi bukan hanya dohirnya saja, batinnya pun terobati. Karena wudu hakikatnya mensucikan, artinya mensterilkan hati-hati yang kotor, yang penuh kotoran. Juga mempengaruhi di dalam sifat basariahnya, bisa menjadi sehat. Fakta sudah menunjukkan, membuktikan banyak orang-orang yang melakukan wudu tidak putus sampai jasadnya pun tidak hancur setelah ia meninggal. Ada apa di dalam wudu itu? Kita juga tidak mengerti, karena itu adalah petunjuk Nabi, kita tidak mengikuti itu intinya. Itulah inna fi syifaa'a min kulli da'in, kata beliau Nabi, di dalam wudu, air wudu itu yang dihirup pada caukan yang pertama itu mengandung obat, dan itulah vaksinnya orang-orang Islam. Itu vaksin dari Nabi, mengajarkan kepada kita semua supaya sehat dohirnya. Lalu berkenaan dengan kayak begini ya mudah-mudahan sajalah dengan banyaknya kita melakukan wudu, insya Allah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Karena hakikatnya penyakit ia yang menciptakan, obat pun dia yang mengadakan. Jadi di sanalah kita bersandar semuanya. Sebenarnya bukan sombong menantang penyakit. Justru ini kita melakukan pencegahan lewat ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Itu dengan mensterilkan diri, hatinya, juga jasadnya. Karena dengan banyaknya wudu otomatis banyak bersih. Jadi kalau setelah begini ada uraian begini lalu masih ada komen, yaitu kata-kata setan sudah. Tujuannya untuk menenangkan hati. Tenang dengan wudu, tenang. Haris, makanya dalam wudu itu kita akan mendapatkan 3. Di dalam hakikat wudu, hikmahnya wudu apa? 3 perkara yang kita dapati jika wudu kita betul. Bila ilmi akan mendapatkan ilmu di dalam wudu itu. Terus wal hilmi wal yaqina. Orang jika wudunya betul-betul mengerti hakikatnya wudu, tidak asal wudu, akan dihasilkan apa? Tambahan obat yang luar biasa untuk batinnya. Tetapi setidaknya kalau ukuran wudunya yang wudu kayak orang kita banyak lupa kepada Allah, mudah-mudahan setidaknya juga mendapatkan hikmahnya wudu. Dohir kita, jasad kita bisa bersih.
tervaksinasi. Karena kita mengikuti anjuran Nabi, insya Allah keberkahannya akan meliputi bagi umatnya yang mengikuti, begitu. Jadi kuncinya apa? Kuncinya banyak wudu sudah. Insya Allah bagi umat-umat Islam dimanapun berada, di situasi seperti apa, kapan waktunya, dan di mana waktu sholat itu datang. Makanya setidaknya paling tidak 5 kali kita melakukan wudhu. Nah, kalau sehari 5 kali, ya insya Allah kita sendiri banyak melakukan pencegahan-pencegahan itu secara tidak sadar, tidak dimengerti oleh orang-orang banyak. Dengan melakukannya wudhu 5 kali, kita melakukan pencegahan-pencegahan itu. Ya sudah, ya, enak kalau itu masuk keluar sana. Iya, jangan dibilang mentang-mentang tauhid. Culun otaknya ini. Bukan. Makanya dengan bertauhid kita punya sifat pasrah yang tinggi kepada Allah, menjauhi dari kesombongan, bukan sombong. Begitu. Suruh sini aja anaknya, hadapan sama bapak ini. Begitu. Inilah dalil hadis yang menguatkan kita supaya tenang kita. Nabi mengajarkan, artinya begitu. Di dalam Islam sudah banyak sesungguhnya pencegahan-pencegahan yang dicontohkan oleh beliau dan tidak boleh diragukan lagi. Karena insya Allah dengan mengikuti tatanannya yang telah turun temurun diajarkan oleh para ulama, insya Allah kita sehat walafiat. Gitu. Nah, ternyata adanya di sunahnya wudhu, coba bayangkan, yang jarang ditemukan. Nah, mari Bapak dibuat ya sampai Fathul Qorib ini enggak ada ketemu di Fathul Mu'in ini. Alhamdulillah ini bisa disampaikan kepada umat semua. Silakan kalau mau dicoba oleh orang-orang non-Islam, Nasrani, ingin mencoba wudhu silakan. Setelah itu syahadat masuk Islam, insya Allah sehat. Begitu tujuannya. Ada orang Buddha kayak bingung, takut kena, ya silakan wudhu, lalu syahadat. Mudah-mudahan Allah melindungi, kan begitu. Inna fihi syifa'an min kulli da'in, di dalam wudhu adalah obat min kulli da'in, dari segala penyakit. Coba bayangkan. Buka ini belum menjawab ke siwak. Siwak aja berbagai macam khasiatnya. Pusing Pak, nilang siwakan. Gigi. Apalagi mencerdaskan. Cerdas ya, siap. Ya kalau belajar cerdas ya, siwakan terus orang belajar aja. Siwakan 1000 kali nggak belajar nggak cerdas, maksudnya begitu. Makanya mau baca kitab siwakan, sholat sunahkan walau setiap 2 harokat selesai mau sholat sunnah siwakan lagi, apa-apa. Penting juga ini dalam bersiwak juga, sampai Nabi tuh, menekankan dengan hadisnya, lau asukko ala ummati, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau asukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'i, jika aku tidak menyusahkan kepada umatku, niscaya la amartuhum, kuwajibkan kepada mereka, umat Nabi, apa? Bisiwak, dengan bersiwak, min kulli wudu, setiap wudu. Karena pentingnya ini. Ada apa? Kan tidak masuk nalar sebetulnya. Tidak kejangkau oleh akal-akalnya kita, hanya Nabi Rasul yang mengetahui.
rahasia-rahasia di dalam yang tidak kita mengerti. Dengan kita mengikuti, yakin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat berkahnya. Siwak-siwak, menghilangkan bau mulut itu sudah jelas, menghilangkan bau mulut. Karena banyak digosok, ya. Memudahkan orang sakaratul maut, keluarnya ruh. Banyak. Sama itu ya, terus melambatkan tumbuhnya uban. Nah ini begitu Bapak ketemu ini, ubannya sudah keluar. Jadi yang untung yang kamu ini, Bapak. Aduh, iya. Yang untung Ikhwan ini, sama Mubin ini, jenggotnya belum putih, baru tahu rahasianya. Banyak bersiwak supaya ubannya jangan keburu keluar, Mbak Min, itu. Ya baru bulan puasa kemarin Bapak temukan, astagfirullahaladzim, ini jauh sekacang sudah kebuan, sampai ketemu. Ya udahlah, kita sodako aja itu. Itulah sampai Nabi mengatakan, lau asuqu ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhu. Jika tidak menyusahkan akan diwajibkan oleh Nabi. Berarti ada apa di dalam itu? Kan begitu. Sungguh penuh dengan hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui. Tinggal ngikut saja sudah begitu. Siwak-siwakan. Bahkan mau musyawarah menghadap orang siwakan. Mudah-mudahan Allah meridhoi, dimudahkan di dalam melisankan kata-kata itu. Hasilnya wong bertauhid ini beriman kepada Rasul. Inilah. Jadi yakin meyakini apa di dalam kandungan itu yang tidak kita mengerti begitu. Nanti Allah sendiri akan membukakan ilmunya kepada kita. Hasil dari apa yang kita lakukan untuk dalam mengikuti jejak-jejaknya Rasulullah. Jejak-jejaknya para ulama. Hasil sama ini lumayan alhamdulillah. Jadi singake yang banyak berwudunya sudah. Bila perlu jangan untuk melakukan sholat saja. Nanti kalau sudah terbiasa selalu bersuci, kita ini nggak betah, punya hadas ini nggak betah. Tapi orang bawa hadas itu ya apa ya? Kayak orang bawa najis begitu, kayak kopet itu. Sudah orang Jawa kopet itu, kayak bawa kotoran di dubur-dubur itu. Tapi orang yang terbiasa tidak melakukan bersuci, ya betah, kerasan. Biar habis langsung dimasukkan ke dalam celana. Aduh, ya kita kan nggak bisa sudah begitu. Orang-orang umat-umatnya Nabi yang taat, sensitif dengan najis. Pastinya begitu. Itulah hikmah dari berwudu. Timbul di dalam hatinya apa? Daya tahan untuk melawan kotoran itu. Tapi coba bagi orang-orang yang tidak melakukan berwudu, enak baik. Saya ngadep tisu ya kepoko baik ya. Kalau kita terpaksa saja bersuci dengan tisu itu. Harus rasa-rasanya turun sempurna, tidak sempurna gitu. Nih obatnya, obatnya korona, lewat sunah-sunahnya Nabi. Dari Nabi ne, baginda Nabi, hisab air. Ketika melakukan famad madhatun fasting syaku, berkumur dan menghisap air ke dalam tubuh. Lalu turahan air di dalam mulut itu ditelan. Yang pertama,
Kata Nabi, inna fihi syifaan min kulli dza'in. Akan menjadi obat dari semua penyakit. Sudah alhamdulillah ya kan ketemu beras. Tinggal kita yakin saja, yakin itu adalah obat yang mujarab, itu adalah vaksin nomor 1 di dunia. Yang tidak pernah ditemukan oleh siapapun, hanya oleh Nabi yang mengetahuinya. Siapa yang tidak yakin? Dia kerungu mana orang baik? Kerungu mana yang kerungu? Ya. Siapa yang tidak yakin? Gitu. Nah, inilah tujuan kita mengaji tasawuf supaya lebih meyakini kepada Nabi begitu. Bukannya mentang-mentang tasawuf gondol. Astagfirullahaladzim. Anak kalau cegah otaknya begitu. Ini perlu dipermak ini. Sudah begitu. Masya Allah begitu. Itu namanya beriman dengan Rasul. Amantu billah wa bil kitabi wa bir rasuli. Ya ini diantaranya begitu. Meyakini dengan sungguh-sungguh dan mengikuti, juga mengamalkan apa yang Nabi sabdakan. Insya Allah akan menjadi keberkahan kepada yang melakukannya itu. Nih, begitu Pak, coba aja Pak. Sing akehnya sebanyak wudune, biar jiwamu tenang. Batin kita nanti akan ada perbedaan. Kita sendiri akan merasakan dan kita sendiri akan mengetahui hikmah itu antara kita dengan Allah begitu. Warasallahu ma lam ya'lam, Allah akan mewarisi daripada apa yang tidak kita ketahui. Jikalau kita melakukan apa yang kita pelajari begitu. Jadi goletanannya kengelan dia, mubang. Kalau ya buktinya jarang ada yang difatwa oleh para ustaz. Padahal kitabnya kitab ini. Babnya bab awal. Paling yang penting kita menghadap pada Allah, pasrah. Ya pasrah ada yang dipasrahkan, ketika pasrah begitu aja kan. Pasrah ada yang diikhtiari, baru pasrah. Kalau orang pasrah nggak ada yang dipasrahkan, ya bohong ya. Yang kita pasrahkan apa itu? Ini sudah. Alhamdulillah inilah. Jadi kalau kita sudah mengenal syariatnya, hakikatnya, tinggal kita menunggu hasilnya. Apa yang kita lakukan insya Allah memberkahi kita semua. Ikuti sunnah-sunnahnya, wudu. Jangan tinggalkan sunnahnya bina. Kecuali di sini ada. Waliyaktas, meringkas wudu. Ai dimutawaddi. Wudu maksudnya hatman. Perkara wajib itu wujuban, halnya wajib. Ala ghusli au mashi, atas membasuh atau mengusap perkara yang wajib itu fala yajuzu, maka tidak benar. Taslisu men-3 kalikan tidak boleh. Kenapa? Wa taslisu wala yatisairul lidhoikil waqtin, karena pendeknya waktu. Karena rupeknya waktu, sedikitnya waktu, maka sunnah-sunnah itu, nah ini kita harus bisa menempatkan hukum begitu. Sunnah bisa menjadi haram kalau kita tidak bisa menempatkannya. Udah waktunya mau habis, melakukan sunnah bitasli men-3 kalikan, artinya melakukan sunnah-sunnah di dalam wudu itu. Karena memburu waktu sholat itu lebih utama daripada melakukan sunnah. Oleh karena itu jikalau waktunya pendek, berkumur-kumur apa sudah, kita langsung menuju yang wajibnya saja. Nah, ini penerapan hukum. Jadi mengertinya hukum, al-hukmu yadhuru ma'illah bi asmina wal amkinah. Hukum itu berlaku kepada ilat. Sebabnya apa? Ya mungkin situasi dan kondisinya.
juga bisa menempatkan hukum pada tempatnya. Isbatul amri awanak yuhu anhu, menetapkan suatu perkara pada perkaranya, karena itu namanya orang ngerti hukum. Itu ya sudah. Jadi makanya usahakanlah melakukan waktu yang awal demi melakukan sunnah-sunnahnya Nabi yang manfaatnya sangat besar untuk kita. Tadi bersiwak indah kulli wudu'i, melakukan bersiwak setiap mau wudu. Jadi wudu bersiwak dulu, bismillah dulu atau tahu. Terus syahadatani, 2 syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Pak, gimana kalau wudunya terpasang, nggak ada tempat, adanya tempat di dalam? Nah, itu namanya ada sebab lagi itu kan. Timbul sebab, maka hukum pun berubah. Kan begitu kan? Karena al-hukum yaduru ma'al illah bi asmina wal amkina. Situasi dan kondisinya. Makanya hukumnya makruh melakukan wudu di dalam satu kamar bersama dengan WC kan? Maka kita tidak boleh melakukan syahadat, 2 syahadat itu, ataupun bismillah, cukup di dalam hati. Umpamanya kita berwudu di tempat yang hal yang demikian, begitu. Ya. Terus mau sholat bersiwak, sholat sunnah, selesai sunnah mau sholat wajib siwakan lagi, demi manfaat yang ada di dalamnya itu. Dengan kita mengikuti mudah-mudahan khasiatnya itu atau keberkahannya itu yang kita harapkan. Dari apa yang kita lakukan, insya Allah menjadi berkah hidup di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semono baik. Segitu aja dulu lah pengertian di dalam untuk menangani hal-hal yang saat ini. Ternyata bagi dan Nabi sudah mengajarkan cara memvaksinasi. Infaknya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Hanya kita jarang mengetahui atau tidak mengetahui, ya karena begitu, intinya karena malas mengaji begitu. Jadi vaksinnya itu sudah Nabi sendiri yang mengajar ya. Nah, ini bukan corona, bukan batuk biasa. Jadi hiruplah, telanlah air wudu sisaan. Ketika kita melakukan berkumur dan menghisap ke dalam hidung bersamaan itu, kita hisap airnya supaya masuk ke dalam tenggorokan. Insya Allah itu akan menjadi vaksin atau obat untuk pencegahan dari berbagai macam penyakit kita. Mudah-mudahan memberkahi kita semuanya. Ayo kita mengisap.